Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 9 akan melakukan post test dari rekayasa perangkat lunak. Eh, Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Noval dengan 3 digit NIK 051 dan teman saya. Faisal Adi Broho dengan 3 digit NIM terakhir 084. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut dari deskripsi sistem yang akan dijelaskan oleh Faisal. Oh baik, dari deskripsi sistem yang kami buat yaitu adalah dengan tema budaya, aplikasi pengembangan seni dan musik tradisional adalah platform edukasi berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kesadaran generasi muda terhadap seni dan musik tradisional Indonesia. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur interaktif seperti simulasi alat musik tradisional, video tutorial, serta informasi lengkap mengenai seni dan musik tradisional Indonesia. Pengguna utama aplikasi ini meliputi pelajar, mahasiswa, guru seni budaya, dan komunitas pelestari budaya. Dengan fitur-fitur yang inovatif, aplikasi ini dirancang untuk mendukung pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke. Kemudian ada beberapa fitur utama dalam aplikasi yang kita kembangkan. Yaitu ada pengguna dapat melakukan simulasi alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, dan sasando secara interaktif melalui antarmuka aplikasi. Kemudian pengguna dapat menonton video tutorial seni dan musik tradisional untuk mencari tema atau sejarah pertunjukan seni. Kemudian, pengguna dapat melihat informasi lengkap mengenai sejarah dan makna seni dan musik tradisional, baik dalam bentuk artikel itu pun nanti multimedia. Kemudian, pengguna dapat mengikuti gamifikasi dalam aplikasi seperti tantangan harian, sistem poin, leaderboard, dan pencapaian untuk meningkatkan keterlibatan. Pengguna dapat berinteraksi dalam fitur komunitas yang memungkinkan berbagai pengalaman, berdiskusi, mengomentari konten, dan menjalin koneksi dengan sesama pecinta seni dan musik tradisional. Kemudian, pengguna dapat mengakses katalog lagu-lagu tradisional beserta informasi penting seperti asal-usul lagu, sejarah, lirik, dan makna budaya. Kemudian, admin dapat mengelola simulasi alat musik tradisional tersebut, menambahkan instrumen baru, memperbarui antarmuka interaksi, dan memperbaiki simulasi. Kemudian, admin dapat mengelola video tutorial seni dan musik tradisional seperti mengunggah video baru, mengedit deskripsi, dan menghapus konten yang sudah tidak relevan. Kemudian dapat juga mengelola informasi, sejarah, dan makna seni dan musik tradisional, termasuk menulis, menyunting, dan menghapus artikel dan informasi terkait. Lalu admin dapat juga mengelola sistem gamifikasi, termasuk memuat tantangan baru, memperbarui leaderboard, serta mengatur logika perhitungan poin dan pencapaian. Lalu admin dapat memodifikasi fitur komunitas, termasuk menghapus konten yang tidak sesuai, memblokir pengguna yang melanggar aturan, dan menanggapi laporan dari pengguna lain. Lalu yang terakhir, admin dapat lagu tradisional seperti menambahkan lagu, memperbarui metadata lagu, dan melakukan kategori daerah dan jenis musik. Lalu ada bagian aktor. Nah, bagian aktor ini ada dua, ada admin dan pengguna umum. Untuk admin, ini biasanya mengelola konten aplikasi, menambah dan menghapus informasi, serta melakukan pemeliharaan sistem. Untuk pengguna umum, seperti pelajar, mahasiswa, guru seni budaya, dan komunitas pelestari budaya yang memanfaatkan aplikasi untuk belajar. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kemudian non-fungsional ini ada 4, yaitu sistem harus mampu menangani hingga 1.000 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Lalu, sistem harus memiliki fitur keamanan data seperti enkripsi data pengguna dan autentifikasi dua faktor. Kemudian, sistem harus memiliki antarmuka yang intuitif, sederhana, dan menarik agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Lalu, sistem harus mendukung berbagai perangkat seperti PC, tablet, dan smartphone. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu kebutuhan fungsional, akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Oke, untuk selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional yang pertama itu adalah fungsi registrasi pengguna. Jadi di sini terdapat eh,
button untuk sign in maupun di bagian bawah juga terdapat langsung untuk sign up. Nah, kita bisa klik langsung di sign in di sini. Nah, maka akan muncul halaman sign in di sini. Nah, untuk registrasi pengguna baru, maka dapat mengklik ini don't have an account, lalu sign up, klik sign up, maka akan mengarahkan ke halaman create an account. Di sini contohnya kita membuat John Do, lalu dengan emailnya john2@gmail.com. Lalu di sini juga diminta untuk memasukkan phone number, misalnya 0812. Lalu buat passwordnya misalnya 1234 dan 1234. Nah, lalu ketika kita klik create an account, 145656. Ketika klik create an account, maka dia akan langsung masuk ke halaman home dengan status sudah login di sini. Lalu kebutuhan fungsional yang kedua adalah fungsi simulasi alat musik tradisional. Jadi sistem harus menyediakan fitur simulasi alat musik tradisional yang interaktif seperti gamelan, angklung, sasando, dan lainnya. Nah, itu bisa diakses di menu instrumen. Nah, lalu di sini terdapat berbagai contoh beberapa alat musik, misalnya ada gamelan, angklung, sasando, kolintang, rebab, pipa, gendang, seluan. Contoh kita ke yang gamelan di sini. Ketika diklik, maka dia akan masuk ke halaman instrumen lalu gamelan. Nah, di sini kita bisa play instrumen. Jadi di sini bisa kayak main do, terus nanti ada sol. Terus di sini juga bisa berarti menggunakan melodi. Jadi ada beberapa melodi yang bisa dimainkan dengan fitur mulai dari beginner, intermediate, dan seterusnya. Lalu di bawahnya diikuti dengan progress. Jadi ketika kita main challenge, maka progressnya juga akan masuk ke your progress di bawah sini. Lalu selanjutnya ada fungsi pengolahan video tutorial. Jadi sistem harus menyediakan video tutorial langkah demi langkah terkait seni dan musik tradisional, termasuk teknik bermain dan latar belakang budaya. Itu bisa masuk ke tutorial. Nah, di sini akan beralih ke halaman tutorial dengan berbagai tutorial yang ada. Contoh di sini introduction to gamelan, basic teknik. Jika diklik maka dia akan menampilkan halaman untuk play video di sini. Lalu di bawahnya terdapat deskripsi dan juga tutorial notes di bawah. Terus juga terdapat related tutorials yang bisa diakses langsung dari sini. Nah, dia akan berpindah ke tutorial yang lain. Lalu selanjutnya ada fungsi pencarian informasi. Jadi sistem harus memiliki fitur pencarian untuk membantu pengguna menemukan informasi tentang seni musik tradisional dengan mudah. Nah, itu bisa langsung diakses dari header maupun navbar di sini. Misalnya kita cari gamelan, nah dia akan munculin beberapa result gitu, mulai dari instrumen, lalu ada tutorial tentang gamelan, playing gamelan dan lain. Terus untuk search juga bisa dilakukan di instrumen. Nah, kita juga bisa melakukan di sini maupun di tutorial maupun di songs gitu. Oke, selanjutnya adalah fungsi integrasi media sosial. Jadi sistem harus mendukung integrasi dengan media sosial agar pengguna dapat berbagi pengalaman, hasil simulasi atau pencapaian mereka. Nah, ini tersedia di bagian halaman community di sini. Jadi kita di sini bisa menuliskan pengalaman, contohnya aplikasi yang sangat bagus. Nah, kita bisa nge-post komentar di community ini. Nah, ketika sudah di-post, maka dapat melakukan like, komen, dan share. Nah, share ini kita bisa langsung membagikannya ke media sosial lain seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun kita dapat mengcopy linknya. Contoh di sini kita membagikan ke Twitter, maka dia otomatis akan membuka halaman Twitter dan akan memberikan tweet baru dengan
pesan yang sesuai dengan yang kita tulis di community. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.